Hey, what's your favorite music genre? Me? Well, I like pop music and maybe some R&B. Music that makes me relax while enjoying morning coffee, I guess. I don't like rock music though. Really? Why? Well, it's really loud and I just want to cover my ear every time I hear rock music. I just don't understand why people like rock music. I think it should be banned. What? Why would you say that? I mean, I like rock music and I enjoy it very much. And nothing's wrong with rock music. Why it should be banned? Well, it's really annoying listening to the noises, the drums and stuff. I mean, people listening to music is to relax, not to break your ear. Well, you think, but there's a lot of people who likes rock music and I'm sure their ears are fine. Yeah, but still I don't like rock music. I wish rock music to disappear. What? Do you hate me or something? What do you mean? Well, obviously you hate rock music and it means you hate me. That's not what I think this is the end of our friendship. Kalian pasti nggak mau kan hal barusan terjadi ketika kalian sedang mengobrol dengan teman kalian? I know, and in this video, I'm going to help you so that situation won't happen. Keep on watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone, my name is Malinda and welcome to my channel. So, ketika kalian sedang mengobrol dengan teman kalian atau dengan keluarga, dengan rekan kerja atau siapapun dan membicarakan suatu topik, kalian pasti punya pendapat yang berbeda-beda kan? Entah kalian setuju ataupun tidak setuju. Tapi kadang-kadang karena saking teguhnya kita dengan pendapat kita sendiri, kita sampai lupa untuk menghargai pendapat lawan bicara kita. Dan malah justru menyakiti perasaannya dan menimbulkan kesalahpahaman atau dalam bahasa Inggris kita sebut misunderstanding, seperti cuplikan video yang tadi. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang agreeing and disagreeing with opinion, menyetujui dan tidak menyetujui sebuah pendapat dalam cara yang lebih sopan, and of course in English. There are so many expressions that we can use in agreeing and disagreeing. Ada banyak sekali ya ungkapan yang bisa kita gunakan dalam menyetujui dan tidak menyetujui. Nah, kita akan mengenali beberapa ungkapan yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Oke, kita langsung aja ke materinya. Yang pertama di sini ada agreeing with an opinion, menyetujui sebuah pendapat. Ungkapan yang pertama yang bisa kalian gunakan yaitu ada I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Atau kalian juga bisa menggunakan I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapat kamu. Atau I agree with what you're saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Nah, ungkapan ini sering digunakan. Kalian bisa menggunakannya pada situasi yang semi formal gitu, atau di formal juga bisa seperti debat. Dan ungkapan ini bisa kalian gunakan juga untuk teman sebaya atau orang yang lebih tua dari kita. Misalkan di sini ada contohnya nih, ada teman kalian yang bilang, I think smoking should be banned in public. Nah, kalau kalian setuju dengan pendapat tersebut, kalian bisa menggunakan I agree with you, I agree with your opinion, atau I agree with what you're saying. Kemudian kalian lanjutkan dengan alasannya kenapa kalian setuju dengan pendapat teman kalian itu. Misalkan I agree with you because most people can't stand the smoke itself. Atau misalkan kalian setuju banget nih dengan pendapat itu, kalian bisa menambahkan adverb yaitu I totally agree. I totally agree. Saya sangat setuju. Nah, kalian bisa menggunakan ekspresi tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada I think so. Saya rasa begitu, atau that's what I think. Itulah yang saya pikirkan, atau I think so too. Saya rasa juga begitu. Nah,
ungkapan ini paling sering digunakan baik itu di situasi formal ataupun semi formal atau bahkan informal. Misalkan nih ada sebuah pernyataan, nowadays we can do anything with smartphones. Kalian setuju dengan pendapat ini? Kalian bisa menggunakan I think so, that's what I think, atau I think so too. Kemudian dilanjutkan dengan alasan kalian. Misalkan I think so, even we can earn money from smartphones. Dan ungkapan yang ketiga yang sering digunakan yaitu ada that is right, atau itu benar, atau you are right, kamu benar, atau that is absolutely right, itu benar banget. Nah, ini ungkapan ini sering juga digunakan, tapi dalam situasi yang lebih santai. Misalkan ketika kalian sedang ngobrol dengan teman kalian di waktu istirahat, atau lagi ngobrol di kantin atau di tempat tongkrongan, kalian bisa menggunakan that's right. Nah, misalkan nih kalian lagi nongkrong di tempat tongkrongan dan ada teman kalian yang bilang, yo, this game called Among Us is really fun to release stress. Kalian setuju dengan pendapat tersebut, kalian bisa bilang, oh, that's right, atau you're right, atau that is absolutely right. Itu bener banget. Nah, kalian setuju nih dengan pendapat tersebut. Nah, kalian bisa lanjutkan dengan alasan kenapa kalian setuju dengan alasan pendapat tersebut. Misalkan, yeah, that's right, I play this game every day, misalkan gitu. Nah, selain itu masih banyak lagi nih ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyetujui. Ada I suppose so, ada I couldn't agree more, atau I don't have any objection. Pokoknya banyak banget, tapi 3 ungkapan yang tadi sudah disebutkan, I think so, I agree with you, sama you're right, itu yang paling sering digunakan di masyarakat. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu disagreeing with opinion, tidak menyetujui sebuah pendapat. Nah, di sini ada beberapa ungkapan yang sering digunakan untuk tidak menyetujui pendapat. Yang pertama ada I don't agree with you atau I disagree with you. Artinya saya tidak setuju dengan kamu. Nah, ungkapan ini bisa kalian gunakan dalam situasi semi formal atau formal juga. Bisa kalian gunakan juga pada teman sebaya atau orang yang lebih tua. Misalkan di sini ada contoh nih, ada teman kalian yang bilang, I think Facebook is the best social media. Nah, kalian nggak setuju nih sama pendapat ini. Nah, kalian bisa menggunakan I don't agree with you atau I disagree. Nah, kemudian kalian lanjutkan dengan alasan kalian. Kenapa kalian nggak setuju nih? Misalkan, because if we look at different perspective, there are goods and bads. Nah, kalian bisa menggunakan I don't agree with you atau I disagree with you. Kemudian di sini yang kedua ada I don't think so. Nah, ini juga yang paling sering digunakan dalam situasi semi formal atau santai juga bisa, kemudian yang formal juga bisa. I don't think so. Menurut saya nggak gitu, atau saya rasa bukan begitu. Misalkan ada nih teman kalian yang bilang, Marvel is way better than DC. Kemudian kalian nggak setuju nih dengan pendapat ini. Kalian bisa menggunakan I don't think so. The upcoming movie Wonder Woman 1984 is going to be awesome. Nah, kalian bisa menggunakan I don't think so. Menurut saya nggak begitu. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada I'm afraid I have to disagree with you. Saya khawatir saya tidak setuju dengan kamu, atau I'm sorry but I have to disagree with you. Maaf nih, tapi saya harus nggak setuju dengan pendapat kamu. Nah, ungkapan ini kita gunakan, biasanya digunakan dalam situasi yang formal gitu ya. Misalkan kayak di debat atau sedang rapat perusahaan, meeting gitu. Sisipkan kata maaf atau khawatir ya, I'm sorry atau I'm afraid, supaya terdengar lebih sopan. Ungkapan ini biasanya digunakan juga untuk orang-orang yang lebih tua dari kita atau yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Misalkan di sini nih ada contohnya di sebuah rapat perusahaan, ketika yang sedang presentasi di depan bilang, I think it's better to open a new sector in main city. Kalian nggak setuju nih dengan pendapat ini. Nah, kalian bisa menggunakan I'm afraid I have to disagree with you. We are having trouble in sector 3, so I think it's better to fix it first. Nah, gitu. Nah, kalian bisa menggunakan
ungkapan tersebut. Nah, masih ada banyak lagi ungkapan untuk tidak menyetujui sebuah pendapat, seperti I don't believe that, saya tidak percaya itu, atau I think you are wrong, menurut saya Anda salah gitu. I can't say I agree with you, saya nggak bisa bilang kalau saya setuju sama kamu. Nah, so there are so many expressions that we can use in agreeing and disagreeing with an opinion, ya. Banyak banget ungkapan yang bisa kita gunakan dalam menyetujui dan tidak menyetujui sebuah pendapat. Kalian bisa cari di acara debat, atau di talk show, atau bahkan di film. Kalian juga bisa menemukan expressions of agreeing and disagreeing. So, I think that is all from me. I hope this video helped you to get more understanding about agreeing and disagreeing with an opinion. Semoga video ini bermanfaat. I'm sorry for my mistakes, if I had. And see you guys on my next video. Bye!